Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya di Departemen Geofisika Kampus ITS Institut Teknologi 10 November untuk bab 4 dari buku Geologi Fisik. Nah, bab 4 ini ngelek ini, ngelek. Nah, bab 4 ini membahas tentang bagaimana tektonik lempeng pada bumi ini. Nah, tektonik sendiri itu adalah studi tentang asal-usul dan susunan fitur struktural besar permukaan bumi, termasuk tidak hanya lipatan dan pahatan tetapi juga pegunungan, benua, benua, dan zona gempa. Model tektonik seperti bumi yang mengembang atau bumi yang menyusut pernah digunakan di masa lalu untuk menjelaskan beberapa fitur permukaan bumi. Lalu, nah, di sini ada gambar yang memberikan informasi bahwa dulu tuh pada bumi awal terbentuk, dataran tuh masih uh, dataran tuh belum terpecah belah, masih menjadi satu, seperti yang ada pada PDF. Nah, pada awal abad ke-20, Alfred Wegener, seorang meteorolog Jerman, mengajukan argumen kuat tentang pergeseran benua. Ia mencatat bahwa Amerika Selatan, Afrika, India, Antartika, dan Australia memiliki batuan dan fosil Paleozoikum akhir yang hampir identik. Tanaman Glossopteris ditemukan dalam batuan berumur Pennsylvania dan Permian di semua 5 benua, dan fosil reptil di air tawar Mesosaurus yang ditemukan dalam batuan Barum 3/17. Ya, intinya air tawar Mesosaurus yang ditemukan di batuan Barum di Brazil dan Afrika Selatan. Selain itu, fosil Lystrosaurus dan Sinognathus ditemukan dalam batuan berumur Trias di semua 5 benua. Wegener menyusun kembali benua-benua untuk membentuk superbenua raksasa Pangaea. Nah, Pangaea. Jadi dulu tuh dataran yang besar tuh namanya apa berarti benua Pangaea, atau bisa dieja Pangea. Wegener berpendapat bahwa batuan dan fosil yang serupa lebih mudah dijelaskan jika benua-benua tersebut bersatu daripada dalam posisi tersebar luas seperti saat ini. Nah, jadi terbuktinya dataran tuh pecah yang dulunya jadi satu. Jadi jika dicocok logi dataran misal Australia sama Asia. Pokok jika digabung-gabung seperti puzzle maka akan menjadi satu meskipun tidak erat seutuhnya, karena mungkin beberapa dataran kecil terpisah jauh dari dataran besar, kan semakin banyak juga pecahannya. Nah, dan juga ada beberapa fosil yang ditemukan tuh terpecah belah gitu. Nah, setelah cocok logi tadi itu, nah ternyata benar itu satu fosil yang datarannya pecah gitu. Jadi sebagian di benua ini, sebagian lagi di benua sana. Aduh, sumuknya. Bentar, sumuk. Buset. Sumuknya.
Lalu ini juga ada nih, apa? Nah, jadi pecahannya itu, titik pusatnya itu di Antartika di tengah sini nih, di tengah. Nah, Australia di kanan, India di atasnya memutar berlawanan arah jarum jam. Habis itu Afrika di arah jam 12, Amerika Selatan di setelah Afrika. Nah, untuk gambar yang selanjutnya itu menjelaskan posisi kutub yang berubah. Ya, aduh, tulisannya tidak kelihatan ya. Nah, distribusi mereka di lebih dari satu benua tidak memerlukan bahwa semua benua terhubung dalam superbenua Pangea. Ya, Pangea. Selain itu, pergerakan kutub mungkin disebabkan oleh pergerakan kutub daripada pergerakan benua. Karena bukti Wegener tidak meyakinkan, ide-idenya tidak diterima secara luas oleh masyarakat. Nah, saat benua-benua bergerak, Wegener percaya bahwa hal ini mendukung konsepnya tentang pergerakan benua. Hah? Udah muter ya? Nah, apa teori Wegener ini sempat diragukan. Nah, meskipun Wegener mengajukan argumen terbaik yang mungkin pada awal 1900-an untuk pergeseran benua, sebagian besar bukti yang diajukan tidak jelas. Kehadiran reptil darat di seluruh benua yang disebarkan dijelaskan oleh jembatan darat yang dipostulasikan somehow muncul dari dasar laut dan kemudian tenggelam kembali. Nah, Wegener mengusulkan bahwa benua-benua menembus kerak samudra mungkin membentuk pegunungan di tepi depan benua-benua di mana mereka menekan dasar laut. Sebagian besar geolog di Amerika Serikat berpendapat bahwa ide ini bertentangan dengan pengetahuan saat itu tentang kekuatan batuan. Nah, mekanisme pendorong yang diusulkan Wegener untuk pergerakan benua adalah kombinasi antara antara gaya sentrifugal dari rotasi bumi dan gaya gravitasi yang menyebabkan pasang surut. Banyak peneliti pada tahun 1940-an dan 1950-an menjadi landasan untuk kebangkitan kembali ide pergeseran dunia dan pengintegrasiannya bersama dengan penyebaran dasar laut ke dalam konsep baru tektonik lempeng. Bukti baru yang menyebabkan tentang pergerakan kutub magnetik berasal dari studi magnetisme batuan. Nah, kutub magnet yang berbeda untuk setiap benua tampaknya sangat tidak mungkin. Penjelasan yang lebih baik adalah bahwa satu kutub tetap diam sementara benua-benua terpisah dan berputar saat mereka menjauh. Nah, ini ada gambar nih bahwa Afrika Afrika dan Amerika Selatan nih lengkungan ke arah baratnya. Amerika ada lengkungan menonjol keluar di daerah timur. Nah, sedangkan Afrika ini ada lengkungan masuk ke dalam benua Afrika di bagian baratnya. Nah, itu sangat cocok, sangat sangat cocok. Ya, itu yang membuktikan juga bahwa dataran ini eh, yang dulunya benua Pangea yang besar itu terpecah belah sekarang. Bukti paling meyakinkan tentang pergerakan benua berasal dari kesesuaian batuan yang presisi antara benua-benua yang kini terpisah. Jika benua-benua disusun seperti potongan puzzle, gambar seharusnya cocok dari potongan ke potongan. Seiring dengan bangkitnya minat terhadap pergeseran benua berkat bukti
paleomagnetik, penelitian baru dilakukan untuk menyusun benua-benua. Kesesuaian antara Amerika Selatan dan Afrika sangat mencolok. Beberapa kontak batuan yang khas membentang ke laut sepanjang pantai Afrika. Jika kedua benua disusun bersama, kontak yang identik ditemukan tepat di posisi yang benar di pantai Amerika Selatan. Seperti yang tadi saya jelaskan, usia isotop batuan juga cocok antara benua-benua ini. Hmm. Beberapa kesesuaian terperinci telah ditemukan antara batu-batu di Brazil dan batu-batu di negara Afrika Gabon. Batu-batu ini serupa dalam jenis struktur, urutan, fosil, usia, dan derajat metamorfosisnya. Kesesuaian detail semacam ini membuktikan dan meyakinkan bahwa pergeseran benua memang terjadi. Terdapat juga data geodetik satelit yang melimpah dari sistem Global Positioning Satellite atau GPS. Sehingga kini kita mengamati pergeseran benua seperti menonton kuku jari tumbuh. Nah, jadi kalau nggak salah tuh pergeseran benua atau pulau setiap tahunnya itu sekitar 5 sampai 12 cm atau berapa gitu. Nah, seperti itu. Makanya ini di sini terdapat kalimat kita kini mengamati pergerakan benua seperti menonton kuku jari tumbuh. Nah, pembentukan dasar laut pada saat yang sama ketika banyak geolog kembali tertarik pada gagasan benua yang bergerak. Harry Hess, seorang geolog dari Universitas Princeton, mengusulkan bahwa dasar laut mungkin juga bergerak. Usulan ini bertentangan secara tajam dengan gagasan Wegener sebelumnya yang berpendapat bahwa dasar laut tetap statis sementara benua-benua melintasi permukaannya. Usulan Hess pada tahun 1962 segera dinamai penyebaran dasar laut karena mengusulkan bahwa dasar laut bergerak menjauh dari punggung laut tengah sebagai hasil konveksi mantel. Menurut konsep awal penyebaran, dasar laut bergerak seperti sabuk konveyor menjauhi puncak punggung laut tengah, turun ke lereng punggung laut, dan melintasi cekungan laut dalam, hingga akhirnya menghilang dengan tenggelam di bawah benua atau busur pulau. Nah, gambar ini nih seperti yang itu teori tadi bahwa dasar laut itu bergerak. Ini apa nih? Konveksi kali ya. Nah, ini teori gaya penggerak Hess. Mengapa dasar laut bergerak? Hipotesis asli Hess adalah bahwa penyebaran dasar laut didorong oleh konveksi mantel dalam. Konveksi adalah pola sirkulasi yang didorong oleh naiknya material panas atau turunnya material dingin. Material panas memiliki densitas yang lebih rendah sehingga naik. Material dingin memiliki densitas yang lebih tinggi dan turun, sebaliknya dari material panas tadi. Penyebaran dasar laut. Oh, saat batuan panas terus naik di bawah puncak punggung laut, pola sirkulasi terbelah dan menyebar di dekat permukaan. Batuan mantel bergerak secara horizontal menjauhi permukaan batuan mantel punggung kedua sisi punggung laut. Pergerakan ini disertai dengan tegangan di puncak punggung laut, memecah kerak laut untuk membentuk lembah pahatan dan gempa bumi berfokus dangkal yang terkait. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, lempeng adalah lempengan batu besar dan bergerak yang merupakan bagian dari permukaan bumi. Tektonik lempeng telah menambahkan beberapa istilah baru berdasarkan perilaku batuan ke zona-zona di dalam bumi seperti yang telah kita bahas
dalam beberapa bab sebelumnya. Lempeng-lempeng terdiri dari lapisan luar bumi yang relatif kaku yang disebut litosfer. Ide bahwa lempeng bergerak diterima secara luas oleh geolog, meskipun alasan pergerakan ini masih diperdebatkan. Lempeng bergerak menjauhi puncak gunung laut tengah atau sumbu penyebaran lainnya. Beberapa lempeng bergerak menuju palung laut. Secara kasar, lempeng dapat dianggap sebagai lempeng batu yang kaku yang bergerak sebagai satu kesatuan. Akibatnya, bagian dalam lempeng relatif tidak aktif secara tektonik. Magnetometer di laut mengungkap beberapa karakteristik menarik dari anomali magnetik laut. Sebagian besar anomali magnetik di laut tersusun sejajar dengan lembah patahan laut tengah. Anomali positif dan negatif yang bergantian membentuk pola bergaris sejajar dengan puncak gunung laut. Nah, mari kita lanjut. Nah, ini apa? Di gambar itu ada seperti letusan dari bawah dari dasar bawah laut. Nah, yang membuat lempeng ini bergerak menjauhi ledakan tersebut. Ini ada patahan. Nah, ini hipotesis Fine Matthew. Dua geolog Inggris, Fred Fine dan Drummond Matthew, melakukan beberapa pengamatan penting tentang anomali. Mereka menyadari bahwa pola anomali magnetik simetris terhadap puncak punggung gunung. Artinya, pola anomali magnetik di sisi punggung gunung tengah samudra adalah cerminan dari pola sisi lain. Dengan menggabungkan pengamatan ini dengan konsep Hess tentang penyebaran dasar laut yang baru saja diterbitkan, Fine dan Matthew mengusulkan penjelasan untuk anomali magnetik. Mereka menyarankan bahwa terdapat pembukaan terus-menerus dari retakan tegangan di lembah patahan di puncak punggung laut tengah samudra. Retakan di puncak gunung laut ini diisi oleh magma basaltik dari bawah yang mendingin untuk membentuk dike. Magma yang mendingin dalam dike mencatat magnetisme bumi pada saat mineral magnetik mengkristal. Nah, batas lempeng divergen di mana lempeng bergerak menjauh satu sama lain dapat terjadi di tengah lautan dan di tengah benua. Akibat dari batas lempeng divergen adalah terbentuknya membuka atau cekungan laut yang baru. Proses dinamis ini terjadi sepanjang sejarah geologi. Nah, pada gambar nah, pada gambar itu menunjukkan bagaimana sebuah benua mungkin terbelah untuk membentuk lautan. Gambar tersebut menunjukkan perbelahan sebelum pengangkatan karena penelitian terbaru menunjukkan bahwa inilah urutan pembukaan Laut Merah. Kerak awalnya direnggangkan dan menipis karena patahan normal memecah kerak dan permukaan turun ke dalam graben pusat. Sering berlanjutnya divergensi, kerak benua pada bagian atas lempeng terpisah dengan jelas dan air laut menggenangi cekungan linear di antara dua benua yang terpisah. Serangkaian blok patahan telah berputar sepanjang bidang patahan melengkung di tepi benua, menipiskan kerak benua.
Kenaikan batuan mantel panas di bawah kerak yang menipis menyebabkan letusan basal terus-menerus yang menciptakan kerak samudra sejati di antara dua benua. Setelah pelebaran moderat lautan baru, pengangkatan tepi benua mungkin terjadi saat kerak benua menipis akibat renggangan dan patahan permukaan awalnya turun. Pada saat yang sama, batuan mantel panas naik di bawah kerak yang merenggang. Di akhir, batuan mantel panas yang naik akan menyebabkan pengangkatan akibat ekspansi termal. Nah, transformasi batasan di atas batas transform, di mana salah satu lempeng bergerak secara horizontal melewati lempeng lain. Pergerakan lempeng dapat terjadi pada satu sesar atau pada sekelompok sesar paralel. Batas transform ditandai oleh gempa bumi dan fokus dangkal dalam zona sempit untuk satu sesar atau dalam zona lebar untuk sekelompok sesar paralel. Nama patahan transform berasal dari fakta bahwa pergeseran di sepanjang patahan tiba-tiba berakhir atau berubah menjadi jenis pergeseran lain. Jenis patahan transform yang paling umum terjadi di sepanjang zona patahan yang menghubungkan dua batas plat yang divergen di puncak gunung laut tengah. Gerakan penyebaran di satu segmen punggung laut diubah menjadi pergerakan penyebaran di segmen punggung laut lainnya melalui transform geser sejajar sepanjang patahan transform. Patahan transform yang menghubungkan sebuah punggung gunung dan sebuah palung. Batas divergen dengan batas konvergen yang membentuk sebuah palung, atau dapat menghubungkan dua palung, yaitu dua batas konvergen. Apa asal-usul pergerakan offset dalam transformasi punggung gunung? Pergerakan tersebut tampaknya disebabkan oleh batas divergen yang terbentuk tidak teratur. Ketika dua lempeng samudra mulai terpisah, batas tersebut mungkin berbentuk melengkung pada bola. Keterbatasan mekanis mencegah perpisahan sepanjang batas melengkung, sehingga lengkungan asli menyesuaikan diri dari serangkaian belokan sudut siku-siku. Nah, untuk batas plat konvergen, di atas lempeng konvergen, dua lempeng bergerak mendekati satu sama lain, seringkali secara miring. Ciri-ciri batas tersebut bergantung sebagian pada jenis lempeng yang berkumpul. Sebuah lempeng yang ditutupi oleh kerak samudra dapat bergerak menuju lempeng lain yang juga ditutupi oleh kerak samudra. Dalam hal ini, salah satu lempeng menyelam, yaitu subduksi, di bawah lempeng lainnya. Jika lempeng samudra berkonvergensi dengan lempeng yang ditutupi oleh benua, lempeng samudra yang lebih padat akan menyelam di bawah lempeng benua. Jika kedua lempeng yang mendekati keduanya membawa benua, benua-benua tersebut akan bertabrakan secara berkerut, tetapi tidak ada yang mengalami subduksi. Nah, jadi ini misal dataran nih. Nah, satunya masuk gini. Nanti biasanya di sini muncul gunung magma dari bawah naik, seperti yang ada pada gambar. Konvergensi lempeng samudra membentuk palung busur vulkanik dan zona Benioff.
telah mengalami kombinasi unik peristiwa yang berkontribusi dan karakteristiknya saat ini mempengaruhi faktor-faktor pengendali utama yang berinteraksi satu sama lain selama sejarah panjang sebuah pegunungan. Deformasi intensif adalah berupa kompresi dan mengakibatkan lipatan dan patahan yang intensif pada batuan sedimen dan vulkanik. Tren di masa lalu cenderung fokus pada tektonik untuk menjelaskan pertumbuhan sabuk pegunungan dan mengesampingkan iklim dan erosi sebagai faktor yang relatif minor. Melalui analisis sistem pegunungan, kita memperoleh pemahaman tentang sejauh mana masing-masing dari ketiga komponen tersebut berinteraksi dan mengubah dua komponen lainnya. Iklim memengaruhi erosi dengan cara yang jelas, misalnya jika iklimnya basah akan terjadi erosi akibat aliran air yang melimpah di ketinggian rendah dan glasiasi yang berat di ketinggian yang sangat tinggi. Jika iklimnya kering, erosi akan jauh lebih lambat. Tektonik mempengaruhi iklim karena jika suatu wilayah terangkat ke ketinggian yang tinggi, iklim di sana akan dingin dan glaster dapat terbentuk. Dengan pengangkatan yang lebih sedikit dan pegunungan yang lebih rendah, erosi akan terutama disebabkan oleh aliran air. Nah, usia sabuk pegunungan dan benua. Jalur pegunungan utama dengan pegunungan yang lebih tinggi cenderung secara geologis lebih mudah daripada memiliki pegunungan yang lebih rendah. Pembentukan pegunungan orogeni untuk Himalaya, jalur pegunungan tertinggi di bumi, dimulai dari sekitar 45 juta tahun yang lalu dan masih berlangsung. Pembentukan pegunungan selain penyesuaian isostatik di pegunungan Appalachian yang jauh lebih rendah berhenti sekitar 250 juta tahun yang lalu. Wilayah pegunungan sering menunjukkan bukti bahwa mereka pernah berada jauh di atas permukaan laut selama orogeni, kemudian tererosi menjadi bukit atau dataran rendah, dan kemudian naik kembali dalam episode pengangkatan isostatik berikutnya. Episode pengangkatan dan erosi semacam ini dapat terjadi beberapa kali selama sejarah panjang. Sebuah pegunungan pada akhirnya stabil dan tererosi menjadi dataran. Penutup batuan sedimen yang relatif tipis di atas dasar batuan keraton kontras secara tajam dengan urutan sedimen tebal yang khas di antara sabuk pegunungan. Di sabuk pegunungan, batuan sedimen berlapis umumnya tebal lebih dari 10 km. Jika batuan sedimen terdiri utama dari shell pasir, dan kapur, kita dapat menyimpulkan bahwa endapan laut terjadi di tepi benua pasif. Jika sedimen mengandung komponen vulkanik yang signifikan, lingkungan endapan pada tepi benua aktif. Secara keseluruhan, lipatan dan pahatan dorong di sebuah pegunungan menunjukkan kompresi yang luar biasa atau pemendekan kerak dan penebalan kerak. Kompleks batuan metamorfik dan plutonik regional umumnya ditemukan di pegunungan bagian yang paling intensif terdeformasi dari sabuk pegunungan utama. Sebagian besar batuan metamorfik awalnya adalah batuan sedimen dan vulkanik yang pernah terpendam dalam dan mengalami tekanan intens serta suhu tinggi selama orogeni. Nah, itu sekian untuk penjelasan saya pada bab 45 di geologi fisik ini. Oke, terima kasih.